Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam materi analisis rangkaian listrik. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengubah domain waktu ke domain fasor untuk tegangan dan induktor. Oleh karena itu, pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba mengubah kapasitor ke domain fasornya. Kapasitor dengan nilai 0,1 farad ini kalau kita rubah ke dalam bentuk domain fasornya ya, ini akan menjadi 1/J omega C. Kalau kita masukkan nilainya akan menjadi 1/J dikalikan dengan 4 dikalikan dengan C-nya 0,1 farad. Jadi ini akan sama dengan 10 dibagi 4 yaitu 2,5 ya per J, atau kalau misalnya kita kalikan keduanya ya, atas dengan bawah kita kalikan dengan J, kemudian bawahnya juga kita kalikan dengan J per J, maka ini akan menghasilkan nilai J dikalikan J menjadi minus 1 minus J 2,5. Seperti ini ya. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memiliki bentuk fasor dari apa yang sudah kita rubah dari domain waktu, maka kita bisa menggambarkan rangkaian ekivalennya. Rangkaian yang di atas dalam domain waktu ini kita rubah ke dalam bentuk ekivalennya. Kita coba rangkaian ekivalennya, ya. Nah, rangkaian ekivalennya itu bisa gambarkan tadi kita punya sumber tegangan. Ya, di sini ada sumber tegangan bolak-balik. Ya, jadi ini ada sumber bolak-balik, kemudian kita hubungkan tadi dengan resistor ya, dengan resistor. Oke, kita ubah dengan resistor seperti ini. Kemudian kita hubungkan dengan kapasitornya, kemudian rangkaian tadi yang kita punya juga terhubung dengan induktor ya, dengan induktor. Kita punya induktor di sini yang besarnya tadi 1 Henry. Kemudian untuk rangkaian kita tadi ada sumber arus ya, sumber arus arahnya ke atas seperti ini. Dan masih ada satu lagi yang kita hubungkan dengan rangkaian kita, yaitu induktor yang lain. Oke. Sumber tegangan kita sudah punya ya dalam bentuk fasor. Nilainya adalah 20 sudut 0 derajat ya. Kemudian resistornya tetap sama, nilainya 10 ohm. Kemudian induktor 1 Henry nanti impedasinya menjadi C4 ohm ya. Kemudian untuk kapasitornya ini menjadi minus C2,5 ohm. Kemudian arus yang ke sini ya, arus yang ke bawah ini adalah IX gitu ya. Ini 2 kali IX gitu ya. Kemudian di sini tadi nilai induktornya yang sebelah sini adalah C2. Oke. Kita sudah punya rangkaian ekuivalennya. Yang berikutnya adalah langkah yang kedua, kita perlu menerapkan atau mengaplikasikan teknik analisis rangkaian. Yang kita pakai adalah teknik analisis rangkaian simpul ya. Jadi atau node ya, teknik analisis rangkaian yang akan kita coba kali ini adalah teknik analisis rangkaian node atau simpul ya, rangkaian simpul atau node analisis ya, kita sebut dengan node analisis. Bagaimana cara kita menganalisis? Ini mirip dengan yang kita gunakan ketika menganalisis pada rangkaian DC. Jadi kita lihat untuk rangkaian kita punya di sini ya, kita tentukan node-nya atau simpulnya. Kita punya di sini ada node 1 ya, node 1 di sini.
Kemudian ada node yang kedua, ada di sebelah kanan ini node kedua. Kemudian kita terapkan hukum Kirchhoff arus ya, pada node 1 dengan node 2 kita gunakan hukum Kirchhoff arus. Hukum Kirchhoff arus mengatakan jumlah arus yang masuk pada node 1 itu harus sama dengan jumlah arus yang keluar pada node 1. Di node 1 kita lihat itu ada arus yang mengalir dari sebelah kiri ya. Jadi ada arus yang mengalir dari sebelah kiri seperti ini. Kemudian ada yang ke bawah, ini IX, kemudian ada yang ke kanan. Ya, jadi ada yang masuk, ada yang keluar, ini juga ada yang ke bawah. Ini IX-nya. Ya, jadi arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sementara kita tahu yang namanya arus adalah tegangan dibagi dengan impedansinya. Jadi pada node 1 ya, pada node 1 di sini, pada node 1 kalau misalnya kita punya tegangan pada node 1 ini adalah P1 ya. Kemudian di titik kedua ini atau di node kedua itu adalah P2, maka arus yang mengalir dari sebelah kiri ini ya, arus yang mengalir dari sebelah kiri pada node 1 itu merupakan tegangan antara kedua ujung resistor 10 ohm dibagi dengan hambatannya atau impedansinya. Ya, tegangan antara ujung daripada resistor ini adalah beda potensialnya antara tegangan di sebelah kiri ini dengan yang sebelah kanannya ini. Ya, jadi beda potensialnya berapa? Kita hitung ya. Jadi untuk tegangan di antara ujung resistor dibagi dengan impedansinya akan menghasilkan arus yang masuk ke dalam node 1. Jadi untuk arus yang masuk adalah tegangan bagian sebelah kiri adalah 20, ini dari sumbernya, dikurangi dengan tegangan pada node pertama dibagi dengan impedansinya yaitu 10. Ini akan memberikan arus yang masuk. Ini harus sama dengan arus yang keluar. Arus yang keluar apa? Arus yang ke bawah ini, yang dari EX-nya. EX ini adalah tegangan dibagi dengan impedansinya. Tegangan itu adalah tegangan P1 dibagi dengan impedansinya minus C2,5. Kemudian arus yang keluar selain ini adalah arus yang sebelah kanan ini. Jadi kalau saya boleh gambarkan ya, ini adalah arus dari sebelah kiri di node 1. Ini adalah arus yang ke bawah dan yang sebelah sini nanti adalah arus yang sebelah kanan. Yang kanan ini adalah arus yang diperoleh dengan membagi tegangan P1 dikurangi dengan P2, ini beda potensialnya, dibagi dengan hambatannya, yaitu C4. Oke, kita bisa lihat di sini. Kita coba sederhanakan. Jadi bisa kita tuliskan 20 min P1 ini akan sama dengan 10 dikalikan P1 per minus C2,5 ditambah dengan P1 min P2 per C4. Maka ini boleh kita tuliskan 20 minus P1 sama dengan 10 kita kalikan dengan yang dalam kurung ini 10 dibagi dengan 2,5 yaitu 4 P1 per minus C ditambah 10 bagi 4 berarti 2,5 P1 per C dikurangi 2,5 P2 per C. Coba kita hilangkan penyebutnya ya. Jadi 20 minus P1 ini akan sama dengan 4 P1 per minus C. Ini kita kalikan C per C sehingga artinya tidak berubah. Ini 2,5 P1 per C kita kalikan juga dengan C per C ya. Kemudian ini minus 2,5 P2 per C kita kalikan juga C per C supaya hilang penyebutnya. Jadi ini hasilnya 20
minus V1 sama dengan ini J dengan J, nah minus J dengan J ketemunya positif, jadi ini jadi 4 ya. V1, sorry ini ada J-nya. Ini kemudian J dengan J ini jadi negatif. Negatif J 2,5 V1. Ini J dengan J negatif, ini negatif jadi positif. Positif J 2,5 V2. Oke, V1-nya kita coba pindah ke kanan. Ini menjadi 20 sama dengan V1 plus J4 V1 minus J2,5 V1 plus J2,5 V2. Atau kalau kita hitung 20 sama dengan V1 plus ini ya semua dihitung J4 ini menjadi 4 dikurangi 2,5 1 setengah ya 1 setengah, jadi ini sama dengan V1 plus J1 setengah V1 plus J2,5 V2. Oke, kita pindah ruas ini sehingga kita dapatkan, kita keluarkan V1 nya ini, jadi ini menjadi 1 dalam kurung ini ya, plus J1,5 dikalikan V1 plus J2,5 V2 sama dengan 20. Ini adalah persamaan pada node pertama. Baik, ini adalah persamaan pada node pertama. Untuk selanjutnya nanti kita masuk ke persamaan atau mencari persamaan ke atau pada node kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.